Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan satu program terbaru dari BPJPA, yaitu Ngobrol tentang halal. Dan pada episode kali ini saya kedatangan tamu yang sangat eksklusif, yaitu Ibu Eni Retno Yakut. Mari kita sambut bersama Ibu Eni. Ibu Eni, apa kabar? Baik dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ada di sini siang ini. Ini udah siang ya? Iya, udah siang ya. Iya. Iya, apalagi kita senang banget kedatangan Ibu Eni di sini ya. Nah, Tahu mau ngobrol sama kita juga gitu ya. Iya dong. Kan kerjaan saya memang cuma ngobrol. Nggak ada yang lain. Nah, sekarang sibuk apa Ibu? Mohon maaf. Sibuknya ya pasti yang sebagai kalau di luar rumah ya sebagai penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, gitu aja ikut kemana-mana programnya Bu Ika sebagai ketua Dharma Wanitanya ya. Termasuk saya ini sekarang ini this is my job. I'm doing my job sebagai penasehat Dharma Wanita. Gitu. Kalau di rumah ya of course I'm 24/7 house mothers yang I have to be ready for my children ya. Iya, gitu. Jadi emang selalu suka sharing-sharing ya Bu ya? Iya kali ya. Karena iya, soalnya suka ngobrol juga. Satu-satunya cara untuk membuat saya tidak mati gaya adalah bicara. Benar Bu. Kira-kira begitu ya. Iya benar. Nah, bagaimana Bu menjalani puasa di tengah pandemi sekarang ini Bu? Kayaknya nggak ada masalah ya Iya puasa sama nggak puasa ya. Maksudnya justru yang perlu di-concern kan masalah pandeminya, karena memang kan ini pandemic time ini membuat kita harus punya mindset, kemudian penerimaan diri yang baru tentang kebiasaan kita sehari-hari kan. Jadi sebenarnya kalau masalah puasa sih ya mau pandemi nggak pandemi ya biasa, yang kerja harus keluar rumah kan juga mau nggak mau juga keluar rumah. Seperti saya sekarang harus berkegiatan di luar walaupun puasa juga biasa aja, ditambah dengan pandemi time, dengan new normal kita seperti apa. Gitu aja sih Mbak Riri ya. Iya betul Mbak Ibu. Riri. Nah Ibu berarti ada perbedaan nggak Bu setelah menjadi Ibu Menteri Agama dalam menjalani puasa? Sama aja berarti ya Bu ya? Emangnya kalau jadi Menteri Agama terus boleh buka jam 11 gitu? Kayak juga sih ya, cuman kayaknya mungkin ada perbedaannya gitu ya. Very funny question. Berarti sama Enggak lah, sama aja. Oke Bu. Kali kegiatannya aja yang berbeda kali ini pertanyaannya kaya banget gitu ya. Kali harusnya kayak gitu. Oh gitu ya. Oke, berarti yang membedakan jadi istri menteri ya kegiatannya aja ya. Kalau puasa ya sama aja berarti. Iyalah, emang benar sih. Dapat dispensasi ya? Iya, enggak juga. Nah, dari padatnya semua jadwal Ibu gitu ya, dan kita juga tahu bahwa Ibu ini full time mother gitu ya. Nah, masih ada waktu nggak Bu untuk melakukan hobi seperti Ibu suka melukis kan katanya ya? Kata siapa? Kata dari anak-anak itu. Ini gimana nih harusnya nggak ngerti kenyataan nanya-nanya. Iya kebetulan saya emang senang lukis. Iya senang aja sih, gitu aja. Tapi yang lain-lainnya juga saya banyak senang kok, baca juga senang. Shopping apalagi? Iya apalagi tuh ya. Tos dong. Kayaknya semua mak-mak deh suka. Gitu ya. Tapi saya mau membuat konotasi mak-mak ini nggak peyorable ya. Maksudnya nggak peyoratif ya. Mak-mak ini saya pengen melihatnya sebagai sosok perempuan yang luar biasa, pahlawan keluarga. Bukan seperti mak-mak yang nyinyir di medsos atau yang suka gosip ya gitu. Boleh panggil saya, mengkelompokkan saya dalam mak-mak, tapi yang mak-mak yang itu tadi yang satu betul. Jangan yang bagian yang nyinyir. Iya. Karena mak-mak terkenalnya gitu ya. Iya, itu peyoratif banget. Padahal in the real life mak-mak atau seorang ibu itu adalah the hero of the family. Nah, betul banget. Iya dong. Jangan salah. Nah, bicara soal tadi kesibukan Bu Eni yang banyak dan juga sebagai seorang perempuan dan momentum yang tepat ya Bu, pas 21 kemarin juga kita ngerayain Hari Kartini Bu. Nah, kita pengen banget dapat tips-tips dari Bu Eni terkait dengan emansipasi di era digital ini Bu. Tips ya, saya paling sedih kalau ditanya tips, motivasi, trik, sharing kali ya. Itu aja, saya cerita pengalaman ya, karena I'm not the expert on those kind of things. Sharing aja kali. Apa tadi pertanyaannya? Tips menjadi wanita emansipasi di era digital. Oke, ngomongin soal digital dulu, ini banyak yang dipanjang dan boleh. Mbak Riri tahu kan kalau era revolusi digital 4.0 itu ada di sini, atau bahkan ada yang nyebut 5.0 ya. Itu it's already here. Jadi suatu kondisi yang oleh para ahli, para pengamat itu diprediksi 5 tahun lagi baru ada,
itu karena pandemi ini dipercepat, Jadi, jadi ini betul. udah ada di sini sekarang gitu loh ya. Jadi lebih cepat ya, Bu? Iya ya, dan ini bisa dipandang dari sisi positif maupun negatifnya. Betul. Kalau saya sih lebih senang melihatnya dari mari menggunakan ini gitu loh. Iya. Cara menyikapinya ya we have to deal with this. Kita harus terima dengan kondisi Iya, ini. Kita gunakan ke teknologi ini sebaik-baiknya gitu untuk menjadi berdaya lah, untuk menjadi perempuan yang apalah gitu, menjadi versi yang terbaik dari kita masing-masing. Betul, karena justru Gitu. teknologi itu kan sebenarnya ngasih dampak positif ya Bu ya. Iya, Banyak iya. banget. Ya even though Iya. ada juga efek negatif terutama Betul. bagi anak-anak Bagi kita. anak-anak. Karena Mbak, you know what? Ini agak-agak melenceng sedikit Gak apa-apa, Bu. ya. Iya. Jadi saya pernah baca sekarang ini nih perkembangan penduduk Indonesia kan pesat banget, Iya. dunia juga pesat, apalagi di masa pandemi. Betul. Banyak anak baru lahir dong. Iya. Jadi dari survei 2020 kemarin dari BPS tuh ya, ada yang namanya Gen Z, kenal kan, generasi Iya, Z, Gen Z. dan generasi milenial. Gen Z itu adalah anak-anak atau penduduk yang berusia 8 sampai 23 tahun. Oke. Kemudian kalau generasi milenial tuh 24 sampai 39 tahun. Mbak Riri masuk generasi apa? Alhamdulillah masih milenial. Oh gitu ya. Kalau saya sudah out of order, udah Oh, jadul gitu ya? nih. Tapi kelihatannya masih milenial loh. Oh thank you, take it as a compliment. Oke. Ya, oke, kembali ke laptop. Boleh. Dan jumlah keduanya ini nih Nah. kalau digabungin itu jumlahnya more than half of our population. Oh. Jadi lebih dari Banyak banget. separuh penduduk Indonesia. Bayangin tuh generasi muda yang sangat-sangat produktif, Betul. yang mereka ini diharapkan akan menjadi bahan bakar, menjadi fuel pembangunan betul. kita untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Ya. Nah ini nih tantangan kita dong para Betul. perempuan menyikapi para anak-anak generasi muda ini, menyiapkan mereka untuk menghadapi Indonesia Emas ini kayak gimana. Kalau kitanya sendiri kayak gini Iya, misalnya nih betul. ya, gimana kita bisa membimbing, mengarahkan, menjadi Iya. memberi contoh, etc. buat anak-anak kita untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi Indonesia Emas itu. Iya, betul. Nah, jadi kalau dihubungin ke era digitalnya, emansipasinya ya pastinya terasa banget lah ya. Kalau saya sih inginnya mengencourage para perempuan Indonesia dimanapun berada, terutama di BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Produk Halal. Ya. Jadi perempuan-perempuannya ini semoga bisa memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya Ya, untuk betul. bisa memberdayakan diri kita sendiri, agar kita pun juga bisa mendidik dan membimbing anak-anak kita, menyiapkan Betul. mereka menghadapi Indonesia Emas Indonesia. 2045 kan gitu. Iya, Keren. benar. Dan itu sih kayaknya ya kalau dilihat kayak gitunya jauh banget. Jauh banget gitu. Tinggi banget gitu, alang-alang Iya. banget. But you know what, we can do it every single day. Betul. With every small things that we had. Kita memang kalau ketinggian tuh kadang-kadang kayak gimana gitu, nyampe nggak Iya, sih, nyampe. betul. Terus Tapi kita kalau udah berekspektasi gitu kan ya Bu ya. tapi kalau pelan-pelan Iya. dengan obstacle yang sekarang, Iya. contohnya Iya. saya ada aja podcast di ngobrol hal di Iya. sini gitu. Saya harus tahu dong, harus memberdayakan diri saya dong, baca-baca tentang apa itu produk halal, Betul. regulasinya kayak gimana sekarang ya, yang di sosial tuh kayak gimana, maksudnya di masyarakat itu isunya seperti apa gitu kan, implementasinya seperti apa, sampai kemana itu, dari harapan sampai yang realitanya di lapangan kayak gimana. saya harus tahu. Dan itu namanya memberdayakan diri, Oh, iya. menggunakan era digital, Digital. untuk memberdayakan diri gitu loh. Cilik-cilik nek Siap. tekan panggone. Apa tuh Bu? Dia orang Sunda yang nggak ngerti ya. Sebenarnya- Pokoknya pelan-pelan, Ah. one small step, Oke. one to another, Yes. nanti kan sampai ke tujuan. Asal istiqomah, lempeng, nggak Istiqomah. kemana-mana. Kalau muter-muter ya nggak Nggak sampai sampai-sampai. betul banget. Nah berarti kalau dukungan dari Bapak sendiri gimana Bu? I am one lucky woman because Oh, I lucky. have him as my biggest supporter, Oh. and I hope that so does he ya. Yes. Semoga dia pun begitu Betul. ya. I hope he will be feel lucky to have me as his biggest supporter ya. Gitu aja Iya, sih. benar. Relasi kesalingan. Iya benar. Apalagi anak ibu kan semuanya alhamdulillah perempuan Iya, ya Bu ya. iya. Makanya dukungan Rame, banget rame, dari rame. dia. Betul Iya. betul. Nah bicara soal Hari Kartini ya Bu, tentunya tidak lepas dari hak-hak perempuan yang sebelumnya sudah diperjuangkan. Nah sekarang juga kan ada hak untuk penetapan kehalalan suatu produk, dan itu juga dijamin dari suatu negara. Nah menurut Ibu sendiri nih, seberapa penting sih Bu kalau produk itu harus halal nggak sih gitu?
Kalau saya sebagai perempuan melihatnya, kayaknya ini nggak, kalau urusan produk halal nggak hanya untuk konsumen perempuan, betul, semua konsumen konsumen. muslim terutama yang memang concern akan produk makanan, minuman maupun kosmetik yang mereka konsumsi atau yang mereka pakai. Kalau saya sih ya penting banget karena kan kita harus gimana dong ya menyediakan makanan untuk anak-anak tuh ya. Saya aja deh. Kalau ngasih ke anak-anak nggak jelas ini halal nggak ya gitu kan, kayaknya di hati juga gimana gitu kan. Gitu. Tapi ya imbang ini kayaknya sih tantangan kita bersama karena banyak orang yang memang belum peduli juga gitu ya belum terlalu concern juga masalah ini. Jadi I think this is our job, our obligation untuk bersama-sama. Apalagi kita juga sesama warga Kementerian Agama kan, you especially di BPJPH ya kan. Jadi kita harus memperkenalkan pentingnya sertifikasi halal atau pengertian tentang produk halal ini ke masyarakat luas. Gak cuma sama perempuan aja lah. Semua pokoknya ya Bu, terutama yang muslim ya. Iya dong. Jadi mereka tuh paham betul, mengerti bahwa suatu produk itu kalau sudah dilabeli halal, itu insya Allah sehat dan halal. Tapi tidak semua produk sehat itu halal. Jadi kita terangin gitu bedanya apa. Jadi mereka bisa mempunyai mindset atau pengetahuan untuk memilih produk mereka pada saat belanja. Sosialisasi gitu ya Bu, edukasi betul. Nah berarti kalau menurut Ibu peran negara berarti sangat penting ya Bu untuk Iya dong. edukasi kan negara sudah menyediakan regulasinya, negara juga sudah menyediakan sarana edukasinya, sosialisasinya. Kita memang bertugas untuk sekarang malah saya pengen mengencourage para perempuan, para ibu dan mungkin konsumen muslim pada umumnya lah untuk lebih untuk lebih concern dengan hak kita sebagai konsumen loh, karena itu hak kita gitu loh. Kita sebagai konsumen itu berhak untuk tahu dan certain, yakin atas keamanan, keselamatan dan kehalalan produk-produk yang kita beli, mau makanan, minuman, kosmetik, whatever itu loh. Tapi insya Allah yang kita pakai semua halal ya. Amin. Termasuk yang halal itu adalah sumber pembelian barangnya. Nah, betul yang itu juga iya. Jadi sudah beli produk halal, kalau uangnya dipakai nggak halal ya sama aja. Ayo kembali aja. Kembali ke laptop ya Bu. Nanti sampai kemana-mana. Tadi seperti yang Ibu juga sudah bilang bahwa pemerintah itu kan sudah membuat regulasi, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang halal gitu ya Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan kepedulian terhadap produk halal itu, terutama bagi masyarakat yang tadi ya kurang concern terhadap halal sendiri gitu Bu. Iya. Seperti yang saya sebutin tadi. Gimana ya? Kalau caranya mungkin secara spesifik banyak mungkin seperti tadi saya bilang bahkan tadi bisa bikin video untuk mengajak orang-orang kan mensosialisasikan. Kalau yang Mbak sosialisasikan tadi itu adalah cara pelaku bisnis, produsennya, pelaku bisnisnya untuk mengencourage mereka untuk mensertifikasi halal produk mereka. Nah, sekarang bikin lagi itu video untuk mensosialisasikan tentang bagaimana kita sebagai konsumen itu concern dengan hak kita sebagai konsumen gitu loh. Lebih ke konsumennya berarti ya Bu ya. Harus dua-duanya, nggak bisa salah satu, nggak bisa, harus jalan bareng. Karena itu kita nggak bisa jalan sendirian, pemerintah juga jalan, konsumen juga ngerti, tahu diri, tahu haknya gitu. Karena kan kita, you know what, kalau I'm placing myself as a consumer ya, sebagai customer, itu kan kalau misalnya beli barang, mau beli makanan, saya harus mengakui ya, jarang banget saya ngelihat atau nyari label halal ya. Iya, aku harus jujur, saya harus jujur sama Bu. Terus apalagi itu satu PR. Betul. Kemudian kalaupun misalnya saya meluangkan waktu untuk tahu, misalnya nyari label halal, ini ada label halalnya. Kita semua juga ngerti dong kalau label halal itu belum tentu makanan itu benar-benar halal loh. Gitu ya Bu ya? Iya dong. Iya dong. Makanya ini mungkin PR-nya mensosialisasikan juga concern kita tentang kepastian kehalalan ini dengan para konsumen ini effort sedikit lah ya. Maksudnya meluangkan waktu, berusaha sedikit, effort sedikit untuk membuka website, mengecek kebenaran suatu produk itu apakah benar sudah berlabel halal. Karena kan kalau misalnya cuma label halal itu kan aku juga bisa bikin.
loh, ya nggak Iya, sih? benar-benar, Bu. Gitu. Jadi membuat kita para konsumen itu Percaya gitu ya? ya maksudnya tahu hanya kan saya punya hak dong untuk Iya. membeli ini, bener nggak nih pakai Iya, label benar-benar iya. gitu Tapi kan? benar nggak gitu? Nah itu satu PR Oke. tersendiri. Itu I know berarti this is concern not kita ya? easy ya, Yes. dan karena ini kan kebiasaan, biasa orang-orang pengen cepet aja gitu Iya, benar kan, banget. gitu. Tapi ya everything takes time. Tapi Iya. kalau misalnya dengan konsistensi, persistent and consistency, insya Allah bisa lah Insya Allah, sampai iya. ya. Karena toh ini juga bukan buat kepentingan kita sendiri Iya. sebagai konsumen. And then yang untuk pelaku bisnisnya pun kita juga harus sosialisasi ke mereka. Betul. Betapa pentingnya bersertifikasi halal Iya. untuk produk-produk yang mereka bikin. Betul. Kemudian itu kan juga kalau mereka dapat kan udah bisa promo kemana-mana ya Dan kan? BPJPH juga sudah melakukan sosialisasi Bu ke UMKM terutama Oh, ya. alhamdulillah gitu. ya. Jadi Untuk- mengencourage pelaku bisnis ini untuk apa ya? Mereka tidak hanya berpikir tentang untung rugi, Nah, tapi betul. juga memikirkan hak-hak konsumen Konsumen, juga, iya, gitu benar. loh. Ya, memang ini nggak mudah ya karena pada proses produksinya itu kan gimana ya, kita Iya. kan Iya, kita lulus gitu ya, kita nggak ada yang tahu kan. Iya. But at least dengan pemberian informasi ini kan mereka juga tergerak lah untuk Iya. sama-sama bareng-bareng bahwa produk ini memang dikonsumsi, kehalalannya kalau memang dilabeli halal ya tolong dong prosesnya, Iya, dari ingredientnya, Iya, prosesnya, penyimpanannya, Betul. distribusinya itu benar-benar sesuai dengan syariat. Jadi kita pun percaya dengan produk mereka, Iya. kemudian eventually in the long run kan enak tuh kalau produknya dipercaya kan kita akan jadi setia gitu betul, kan betul. gitu. Iya. Jadi memang ini investasi jangka panjang Iya, buat para betul. pelaku bisnis. Kalau saya sih, menurut saya sih nggak ngerti deh kalau ilmunya seperti apa. Soalnya ini kan serem banget kan Mbak Riri. Maksudnya era globalisasi, Betul. ekonomi ada free trade Iya, segala free macam, trade, betul. ada Asian Economic Community, Iya. ya kan? Udah semakin banyak ya, globalisasi. apalagi sekarang banyak ASEAN banget ini itu udah kan banyak produk-produk dari mana aja, Iya. Korea lah, Iya. apalah yang Iya. begitu, gampang Gampang banget buat masuk, masuk, ya. dan sayangnya mereka tuh murcel-murcel ya. Dia Apalagi Cina ya, Bu, ya? murcel-murcel terus iklannya kan kayak Iya, putih-putih, kayak- orang iya. Indonesia kan kalau wis kosmetik ya kan pengen Pasti ngeliatnya udah kayak Oh, gimana gitu. oh, Lagi oh. ngeliat ini mukanya mulus banget ya. gitu. Tapi apa gitu. sih gitu. Mereka makanya ini kan juga kita perlu mengantisipasi ini, Iya, gitu kan, betul. memberikan penjelasan, pengertian pada konsumen bahwa produk-produk yang masuk itu belum tentu aman Iya, kalau benar. belum bersertifikat halal. Karena dalam proses sertifikasi itu kan dilihat ingredientnya kayak Betul. gimana, proses Prosesnya produksinya kayak gimana. gimana, Iya. gitu kan. Betul. Jadi kepastian, keamanan, keselamatan dan kehalalan itu terjamin. Amin. Ono loh. Ya, dan itu juga hak kita ya Bu ya. untuk Iya, tahu. kan Betul. aku yang keluarin duit buat itu. Betul banget. Nah, itu sebenarnya pertanyaan terakhir dan Oh, kita tuh oh. seneng banget Bu, maksudnya Udah kita ya? dapat Udah ya? kita dapat sharing-sharing, terutama kan kita juga ada satgas juga Bu, hal di daerah gitu kan. Ini kan kebetulan BPJPH pusat. Oh, Kita dapat alhamdulillah. pesan-pesan banyak dari Ibu, terutama tadi tentang halal Iya, gitu ya. iya. Ada Harus sama- semangat deh kayaknya. Iya, benar banget. Harus semangat karena untuk merubah mindset seseorang itu memang tidak mudah. Betul. Gitu ya. Jadi memang harus persisten, konsisten. benar-benar. Iya, Iya. benar. Dan itu juga dilakukan baik di konsumen maupun pelaku bisnis Iya, sama-sama. sama-sama. Iya, Benar. nah terus nih misalnya di pemerintahnya juga harus siap kalau Iya. sosialisasinya ini berhasil, Iya. kan banyak tuh yang akan datang untuk mendaftarkan sertifikat halal Amin, produknya. amin. Ya mudah-mudahan BPJPH semakin siap ya Bu Ya ya. harus siap Betul. menyediakan sistemnya Iya, yang insya Allah. enak buat mereka. Jadi it's your challenge too Yes. for us gitu. Of course. Di semuanya harus Semuanya. jalan bareng-bareng. Iya. Ya mudah-mudahan ya Bu, kita BPJPH bisa terus membantu konsumen, Hmm. pelaku usaha untuk Amin, bisa amin. menyelenggarakan jaminan produk halal ya Bu ya. Amin ya dong ya, hopefully. Iya, terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. sharing yang diberikan. Salam hangat dari kami BPJPH dan juga Iya. Satgas Halal di daerah ya Bu. Untuk Iya, Ibu iya, dan terima juga kasih. itu Bapak juga. Oh ya. Dan juga dede-dede nanti di rumah. Iya, insya Allah saya sampaikan. Ya, makasih Thank banyak you, Mbak Ibu Riri. sekali lagi. Thank you. Ya. Dan tentunya ke depannya kami akan selalu memberikan informasi tentang halal dari berbagai perspektif. Dan jangan lupa terus saksikan ngobrol tentang halal. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum